gimana sih pengaruhnya sosial media untuk Andini secara pribadi maupun secara karir? Kalau secara karir mungkin lebih kepada informasi itu tuh lebih sekarang tuh jauh lebih update tuh kalau dari sosial media. Kita jadinya lebih ngandelin dari media sendiri tuh kita lebih ngandelin kayak eyewitness, kayak citizen journalism gitu loh, jadi kayak laporan pandangan mata dan orang kan langsung pengen ngasih laporan lewat Twitter atau lewat Facebook gitu. Nah itu berguna banget buat aku terutama karena ngebantu banget di saat kala-kala misalnya kita lagi saat breaking news di mana kita nggak tahu keadaannya seperti apa, tapi karena orang-orang banyak yang ada di situ jadi banyak yang inform langsung gitu. Jadi itu itu berguna banget gitu kalau buat nerima berita. Kalau kita pada awalnya juga waktu kita bikin Katening ini kita memang mulai dari blogspot. Kemudian ada Facebook dan kemudian yang paling baru kan ada Twitter. Jadi untuk Facebook dan Twitter itu kita marketing kita dari situ gitu. Dan seiring dengan bertambahnya follower dan semakin banyaknya orang kayaknya harus punya Twitter gitu, itu membuat semua info yang kita berikan tuh juga mereka terimanya cepat gitu. Dan yang paling penting buat kita adalah mereka juga bisa komunikasi dengan kita juga cepat gitu. Kalau dulu kan kalau misalkan kita beli baju kita nggak tahu kan, kita nggak bisa berkomunikasi secara langsung gitu, harus pergi ke tokonya dulu gitu apa segala macam. Tapi dengan adanya social media ini semua jadi lebih mudah gitu, jadi lebih gampang untuk ini sih mengcommunicate apapun yang aku punya gitu. Jadi aku juga jadi punya market yang lebih luas kan, karena kan kalau social media kan kayak nggak terbatas negara atau geografi kan, jadi kayak aku ngomong langsung ke global market, terus free and easy and real time. No need to come to me when I can make it all the way to you. You made it. Banyak sekali cerita-cerita yang sangat bagus dari sosial media, tapi juga banyak juga kan yang orang-orang tergelincir ya, maksudnya baik itu public figure ataupun orang biasa yang tergelincir di sosial media karena tidak hati-hati menggunakannya. Mungkin sih aku lebih berhati-hati aja dalam misalnya ada komentar negatif terhadap Katening misalnya. Kalau kami merasa itu sebenarnya cuma sebuah tweet iseng ya, yang cuma ingin ya mungkin mau mencari perhatian gitu, kan biasanya hiraukan aja, nggak dibalas gitu. Kami langsung merefer dia untuk hubungi kami lewat email, jadi secara pribadi. Jadi nggak membuat hal-hal tertentu yang bisa memancing kayak orang bisa membaca timeline kami. Mencoba membuatnya lebih private aja. Jadi setiap customer kita alihkan ke email gitu. Kecuali kalau pujian ya di Ya kalau aku tapi aku malah justru nggak pernah balas sama sekali. Kecuali kalau misalnya memang dia nanya sesuatu yang penting baru aku DM gitu. Itu pun karena aku emang buat aku tuh emang ini benar-benar cuma aku ngomongin ini kayak satu one way gitu loh, bukan two way. Kalau Facebook itu lebih temen, lebih temen. Jadi aku two ways gitu. Kalau Twitter aku nggak akan ini. Dia mau ngomong apa aja, aku misalnya ngomong sesuatu yang kontroversial, seorang tuh banyak banget. Dia udah kalau hujatan mah udah tiap hari lah ya, cuek aja gitu. Dan aku nggak akan pernah jawab. Nggak akan. Jadi kesannya tuh yang ngendaliin tuh kayak admin gitu. Kayak nggak bukan gue gitu, admin aja. Aku jadi kadang-kadang merasa pressurized gitu sih kalau misalnya aku ada apa-apa terus mereka kayak nge-tweet ke aku dan aku nggak bales, itu kayak sombong banget sih nggak bales gini-gini. Padahal kan juga kadang-kadang there are some things yang aku pengen keep it to myself, tapi karena social media itu kan kayak gampang banget untuk orang akses kehidupan pribadi kita, kayak kalau nanya tuh kayak langsung ke kita gitu. Jadi kadang tuh kayak juk, oh my god, tapi aku nggak pengen jawab, paling gitu doang sih. Kalau Andini malah dia one way memang. Emang one way. Kalau gue cuekin aja bodo amat. Punya sosial media apa aja? Twitter, blog, Facebook, sama website. Blognya pakai apa? Blognya Blogspot. Blogspot. Terus Facebook, Blogspot, Twitter. Udah sih, mau website sendiri aja. Mau website sendiri aja. Aku masih standar, masih Twitter sama Facebook. Itu juga blog baru memulai, tapi juga itu blog kantor. Karena sekarang setiap tahun harus punya blog katanya gitu. Jadi harus mulai. Sama pengennya mulai LinkedIn itu ya. LinkedIn. Oh ya, itu kayaknya itu wajib juga deh itu. Twitter dan Facebook dan blognya udah tidak aktif. Iya. Dan ada Tumblr sih, cuma itu biasanya cuma updates.
prefer misalnya ada new collection, kita post the pictures there gitu. Sosial media itu lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Oh jauh. Apa misalnya? Kalau aku tuh ngerasa Twitter tuh bikin kita tambah pinter loh, karena Iya, banyak betul. banget. Tapi tergantung juga sih kita Iya, kita iya. follow. Kalau aku kan banyak kan follow dan bikin list kan. Iya. Nih bikin list itu tuh orang-orang tuh yang nggak ada di Indonesia pokoknya. Betul. Pokoknya nggak ada deh. Gue nggak mau main sama orang Indonesia deh di Twitter gitu. Karena tiap hari gue udah ketemu orang Indonesia, please deh gitu. Twitter masih lolo juga, nggak ada ya gitu. Iya. Jadi bener-bener yang informasi tuh kadang terlalu overload, tapi yang nggak bisa didapat kalau kita lagi browsing aja belum tentu kan kita dapat kayak gitu. Betul. Tapi karena kita buat list-list itu yang kayak gila nih bisa tahu macem-macem gitu loh. Ya, list itu benar-benar bantu banget ya. Aduh, itu Apalagi kan bantu time banget. difference kan. Kalau Heeh. kalau kita cuma lihat apa yang ada di timeline kan sudah, tapi kalau list itu anytime kita lagi ada waktu, kita mau lihat apa sih Iya. komen-komennya. Itu, dan kita bisa subscribe list orang gitu kan. Dan sekarang juga kayak TV-TV berita kayak di luar di CNN, BBC kita pada bikin list misalnya kayak unrest di Middle East misalnya, ini lagi di mana, fokusin lagi di mana. Dan itu tuh benar-benar real time, makanya kalau misalnya pas lagi breaking news apa mendingan aku login ke itu Gitu. subscription itu udah the best deh. Explore.